Jambu. Halo guys, balik lagi sama aku Vina di With Salt, talk about everything. Jadi selama beberapa menit ke depan, kita bakal nemenin kalian yang ngerasa gaptek nih ya sama dunia digital. Karena tema untuk hari ini adalah jurus digital yang simple untuk UMKM yang anti ketinggalan zaman. Karena sekarang banyak banget pemilik usaha yang ngerasa kalau bisnisnya fine-fine aja di pasaran, dan mereka tuh nggak perlu untuk konten di TikTok atau sosial media lainnya karena mereka ngerasa ya udah gue fine gitu, bisnis gue fine. Tapi padahal sebenarnya nggak kayak gitu, karena digital itu bukan tentang lagi masa depan tapi tentang pasar hari ini. Nah sekarang kita ditemenin sama seorang expertise digital nih, Mas Yoga. Selamat Halo. datang Mas Yoga. Ya. Oke. Kabar Halo baik? semuanya, kabar baik. Terima kasih Mbak Vina. Oke Mas Yok. Sekarang kan mitosnya di UMKM itu tentang digital ya, adalah digital marketing itu harus punya tim IT, terus harus ngerti tentang coding atau mungkin kode. Nah terus yang terakhir mungkin kayak biaya untuk bayar iklannya tuh mahal. Tapi sebenarnya menurut lo sebagai digital expertise, itu apa sih 3 hal yang paling sederhana yang bisa dilakuin sama UMKM untuk mulai masuk ke dunia digital untuk melakukan penjualan tanpa harus merasa gaptek? Ya, banyak orang yang terjebak di biaya mahal yang tadi Mbak Vina sebutin lah. Betul. Kalau menurut saya sih kita harus bikin simple, praktis dan gratis. Gitu. Ada salah satunya optimasi akun My Google Business. Oh, Google My Business? Mm-mm. Oke. Tahu? Tahu. Itu kalau nggak salah tuh dia kayak apa ya? Jadi masukin lokasi kita ke Google Maps. Ya. Biar kalau misalnya orang ngetik nama usaha kita, itu bisa ketemu kan di Google Maps. Betul. Oke, ya. Itu lanjut. satu, gratis. Itu Ada gratis lagi? ya. Kedua, foto produk. Mm. Ya, memang ada yang berbayar juga kalau kita pakai jasa. Cuma kalau kita pakai kamera sendiri bisa kok. Oke. Nggak usah pakai kamera mahal atau apa, yang penting kita usaha sendiri, yang penting nyampe maknanya, apa yang mau kita jual, produknya apa gitu. Dan yang ketiga, nah ini nih, kalau menurut gua tuh banyak banget orang yang platform TikTok lagi rame, platform WhatsApp, Shopee dan lain-lain, fokus ke satu dulu. Kenapa? Dengan sumber daya yang terbatas, kita bisa fokus belajar satu dulu, kenal lebih dalam. Karena satu platform tuh banyak banget harus dipelajarin. Apalagi buat yang gratis dengan keterbatasan yang ada ya. Iya. Itu tuh wajib banget menurut gua harus dipelajarin lebih dalam. Oke, menarik sih. Berarti kunci utamanya itu bukan software yang canggih ya, Betul. tapi niat dan konsistensi di satu platform. Tapi kenapa sih kita harus fokus di satu platform, dan itu tuh penting banget buat UMKM yang ngerasa dia tuh gaptek? Iya, kalau menurut gue sih kita better menguasai satu kolom daripada yang lainnya kita nggak kuasain ya. Cuma sekedar tahu doang. Instagram cuma ngepost doang tapi nggak tahu esensinya, nggak tahu tujuannya buat apa. Itu sih menurut gue. Iya juga, bener sih. Ya kalau misalnya lu nggak tahu reasons-nya mau Iya. kayak gimana, Betul. untuk lu melakukan usaha itu nggak akan bisa sih buat jalan menurut Yaps, gue ya. betul Mas. banget. Oke. Jadi sekarang gini, anggaplah UMKM kita tuh udah punya foto yang bagus dan akun sosial media yang aktif nih. Oke. Nah, terus sekarang tuh jurus marketing apa yang paling efektif untuk UMKM, dan dia tuh nggak perlu punya modal yang gede untuk mendapatkan penjualan? Apakah harus TikTok yang joget-joget? Ya, perlu nggak perlu, gue tidak mengharamkan konten joget-joget ya. Ya. Tapi menurut gue konten yang relevan itu penting juga. Terus storytelling itu yang paling kuat tuh, paling ampuh. Kenapa? Karena di situ lu ngebangun trust. Ngebangun trust tuh buat apa? Biar orang tuh percaya, oh dia tuh dari nothing, dari cuma ngolah segala sesuatu sendiri sampai sekarang dia punya tim. Tandanya kan itu tuh bukan main-main ya. Proses perjalanan si usahanya sendiri. Jadi tandanya udah itu ngebangun trust yang menurut gua akan terus ngebangun lebih besar lagi. Oke, berarti ngebangun trust itu juga masuk ke dalam brand awareness nggak sih, Mas? Nah, itu tuh yang kebiasaan orang lupa tentang brand awareness. Orang tuh fokus, oh kalau gue jual di digital marketing atau di sosmed segala macam, oh jualan gue langsung naik nih. Itu, nah itu tuh storytelling itu yang gue bilang, ngebantu banget buat brand awarenessnya. Oke. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu brand awareness nih, mungkin ya kan masih bingung. Mbak Vina bisa bantu jelasin nggak nih? Oke, kalau dari pemahaman gue ya Mas, kalau brand awareness itu kayak sebenarnya lebih ke
gimana kita memperkenalkan brand kita kepada orang-orang yang menjadi target market kita, Iya. biar mereka tuh tahu kita nih apa gitu kan. Jadi kayak ya percuma kita masarin satu produk nih, kita masarin aja, cuma dia nggak tahu kita tuh brand apa, terus kita jualnya apa, mungkin produknya produk A, ya dia cuma tahu ini produk A, cuma kalau di compare sama produk B kan ya jelas dia lebih pilih yang B yang udah ada brandnya dong. Betul. Ya kan, jadi tujuannya itu sebenarnya brand awareness tuh. Ya itu gue bilang, banyak orang lupa sama brand awareness-nya. Mereka fokus cuma, oh gue harus kejar angka, gue kejar omset. Tapi mereka lupa, brand awareness itu akan ngaruh banget sama tentang penjualannya mereka. Oke. Gitu. Oke. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk UMKM yang omsetnya itu udah stabil secara offline, digital marketing itu harus fokus memperkuat loyalitas pelanggan lama melalui platform WhatsApp, bukan mencari pelanggan baru yang belum tentu cocok. Menurut lo itu bener atau enggak? Itu ada benernya, pastinya. Karena kan buat itu after sales ya. Betul. Ketika lo habis menjual sebuah produk, terus mereka mau menanyakan apa sih ketika kita jual produk makanan, responnya mereka seperti apa? Atau kita jual obat, gimana Bu khasiatnya? Berhasil nggak? Works nggak di Ibu? Gitu kan. Ketika itu udah terjadi, balik lagi tadi kemana tadi ya? Ke ini ya, ke apa namanya, menghubungi customer Iya, melalui menghubungi WhatsApp. Itu menurut gue itu penting karena kan kita tahu nih produk kita ini diterima dengan baik nggak, atau dia hanya beli karena kasihan, beli hanya karena ya udah nggak akan repeat order. Karena kan tujuannya sistemnya kan kita jual produk, dibeli, dan dia akan membeli dan terus kita cari pasar yang baru, jadi makin banyak yang beli produk. Oke. Bukan lu beli barang gua hari ini selesai. Oke, berarti tujuannya tuh digital marketing chat lagi via platform lain, Betul. via platform digital tuh agar dia dapat lagi ya pasarnya tuh, after salesnya tuh ada lagi ya sebenarnya, ya kan kayak gitu. Nah, terus untuk selanjutnya nih sebenarnya kalau misalnya cuma misal gini, di brand awareness itu apakah kita bisa menyertakan soft selling dan hard selling, atau kita fokus ngebangun brandnya aja nih? Ya, Buat tadi- UMKM yang masih gaptek Nah, terutama. sebenarnya tadi gue bilang, sebenarnya storytelling itu ngaruh banget ke brand awareness. Pertama, ketika orang menceritakan cerita, orang Indonesia itu paling jago banget, suka banget sama cerita. Betul. Cerita dari dia hari ini ngapainnya bisa diceritain tuh, ketemu A, ketemu B, yang sebenarnya nggak penting, tapi banyak orang mau mendengarkan itu. Iya. Tandanya, ketika lo menceritakan usaha lo, apalagi yang dari lo adalah tadinya pekerja yang punya gaji puluhan juta, terus tiba-tiba merintis usaha, terus akhirnya mereka berjuang dari nol, dia ngerasain panas-panasan lagi segala macam, itu kan ngebangun emosional ya. Pertama tadi balik lagi yang tadi sempat gue bilang, Ya, dia akan ngebahas tentang emosionalnya. Bukan hanya itu, tanpa disadar orang jadi tahu, oh si mas ini, si ibu ini dia jualan produk ini ya. Oke. Oh, dan produk ini terjadi bukan karena sebentar aja loh, perjalanannya panjang, perjalanan prosesnya, terus dan dalam waktu sekian tahun mereka bisa bertahan dan besar, tandanya kan tumbuh. Tumbuh ada pembeli tandanya ada apa? Peminatnya. Iya, betul. Ada Gitu. demand. Ya? Iya, demandnya tinggi. Demandnya udah ada gitu. Oke, berarti sebenarnya storytelling pun selain ngebangun sebuah brand ya, brand awareness-nya, itu juga jadi personal branding ya untuk pemiliknya. Betul. Oke. Biasanya kan ya kayak misalnya ya gue sering beberapa kali ngeliat konten dan itu gue anteng nontonin. Sumpah? Iya. Jadi ketika misalnya dicerita dulu tuh dia seorang karyawan, manajer di sebuah perusahaan besar internasional yang terus akhirnya dia mengundurkan diri, dia coba jualan produknya mungkin bisa diremehkan buat banyak orang dan dia sekarang tumbuh. Dia jadi bukan sebagai bangga, gue business owner loh, bukan. Tapi memang prosesnya jalannya panjang dan memang itu akhirnya tumbuh. Oke. Usahanya tumbuh benar. Dari ya walaupun kemarin biasanya mereka menceritakan tentang di 2020 Covid. Oke, iya. Itu selalu Masa-masa Covid tuh masa-masa paling Iya. ambruk ya. Jadi Ekonomi. biasanya ceritanya tuh story-nya adalah 2017 permintaan pemesanan semakin naik. Tiba-tiba di 2020 drop. Semua karyawan harus dirumahkan dan lain-lain, sampai akhirnya sekarang mereka mulai merintis lagi dan mulai berjalan lagi. Biasanya kayak gitu tuh. Iya. Biasanya gue anteng tuh nontonin kayak gitu. Jadi, oh ternyata ini produknya kayak gini ya. Tanpa disadar, itu gratis kan? Lu bikin konten gratis. Iya, setuju. Lu bikin konten gratis dan lu tuh ngebangun brand lu Iya.
agar orang lain tuh tahu brand lo tuh apa, Cakep. ya kan? Betul. Terus juga selain itu menurut gue tuh dengan cara-cara yang gratis kayak gitu ya, apalagi tadi gue sempet nyatet ya tadi lu bilang untuk untuk coba satu platform yang jelas dulu. Betul. Nah kalau zaman sekarang tuh orang banyak yang males banget ya menurut gue untuk ngurusin sebuah sosial media. Terlebih lagi lu harus punya tim untuk ngurusin iklan, terus posting sosial media, belum lagi foto produk, editing, semua segala macam tanda bengeknya lah ya. Betul. Nah di zaman sekarang tuh sebenarnya ada nggak sih orang yang bisa nge-handle semua itu untuk UMKM yang dia nggak mau ribet gitu, dia emang sengaja nggak mau ngerti tentang teknologi zaman sekarang, jadi itu kayak apa ya, digital services sih menurut gua. Ada nggak sih yang kayak gitu sekarang tuh? Oke. Satu-satu ya. Oke, ya. Tadi kan Mbak Vina sempat bahas tentang sebenarnya kok tadi yang gue jelasin tiga hal yang bikin gratis dan praktis, baik lagi ya. Itu versi murah meriahnya. Walaupun tetap memang ada kedepannya ada proses lagi yang harus mereka lewati, itu buat step awal. Cuma buat banyak orang yang malas tadi dalam tanda kutip, pasti ada demand-nya. Pasti ada peminatnya untuk si digital services ini. Pasti ada, dan pasti ada penyedianya. Gue yakin banget pasti ada penyedianya. Jadi ada penyedia lah ya pasti. Pasti ya, ada jasa itu pasti ada. Karena demand-nya pun ada. Ya. Oke. Lu nih ya sebagai seorang digital expertise. Kira-kira lu tuh kenal nggak sih kayak apa ya penyedia jasa layanan digital services nih? Terlebih lagi untuk oknum-oknum UMKM yang dia tuh ngerasa males gitu untuk ngurusin sendiri. Oknum banget ya. Iya. Ya sebenarnya balik lagi pasti ada lah. Pasti ada, pasti kenal tentunya karena kan memang permintaannya sudah ada gitu. Oke. Ya buktinya Mbak Vina nanya itu kan pasti ada dong kasus-kasus yang sudah dilewati. Iya, betul banget. Betul. Apa nih? Ya kira-kira ada nggak Mas? Malah nanya balik gimana Mas? Kira-kira ada ya? Pastinya ada dong. Yang buktinya ya kalian ini juga salah satu yang ngundang gue bikin, kalian juga mengolah digital services. Pastinya kalian lebih paham sebenarnya untuk itu semua gitu kan. Cuma memang ya gue bilang tadi baik lagi ya itulah balik ke demand-nya ya, dan balik lagi ke penyedia layanan tersebut. Sebenarnya Mas untuk digital marketing sendiri nih menurut lo, tadi kan lu sempat bilang kalau storytelling itu penting banget. Betul. Terus habis itu ngebangun trust juga penting banget. Nah menurut lo gimana cara sebuah brand ngebangun trust selain dari brand awareness dan selain dari storytelling melalui digital marketing? Apakah dengan cara dia ngebangun live TikTok atau mungkin dia interaksi sama audiensnya di sosial media atau kayak gimana menurut lo? Itu ada banyak caranya sih Vin, menurut gue, karena ya live TikTok salah satunya. Itu juga interaksi sama pengguna sosial media atau konsumennya sendiri. Sekarang gini deh, Vina kalau disapa sama artis idolanya gimana sih? Seneng lah. Nah, itu kan salah satu cara atau trik buat mereka ngerasa dihargain sebagai pembeli atau sebagai konsumen kita. Betul. Ya menurut gue itu salah satu yang paling penting juga, karena setiap orang kan, ya kita kan bukan hanya cuma pengen jualan, tapi kan juga ngebangun hubungan yang seterusnya akan dibangun sama konsumen. Ketika dia puas, ketika dia senang, itu yang menurut gue akan nilai plus buat kitanya, dan kita kan terus diingat. Oh, gue masuk nih. Berarti tadi lo kan sempat bilang untuk ada menghubungin orang by WhatsApp ya, by WhatsApp gitu. Nah terus tadi tuh lo sempat bilang kita bisa ngejaga hubungan antara customer tuh dari kayak interaksi di sosial media. Nah berarti di situ ya tujuannya. Betul. Untuk bangun tetap ngejaga relasi biar kedepannya mereka jadi customer loyalty kita. Paham. Mungkin segini dulu aja ya Mas, untuk podcast kali ini ya. Nextnya kita bakal bahas yang lebih banyak lagi nih kayaknya teman-teman ya. Terima kasih Vina. Thank you Mas Yok. Yo. Buat teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan konten dari konten-konten kami ya. Jangan lupa di like, comment, and share ya. Dadah.